Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga berkah dan rahmat Allah selalu tercurahkan untuk kita semuanya. Amin. Pada pembelajaran Bahasa Indonesia semester 2 tahun ajaran 2020-2021 bab 1, kita akan mempelajari mengenai teks tanggapan kritis. Seperti yang sudah saya sampaikan pada video sebelumnya, teks tanggapan kritis ini meliputi pengenalan, struktur isi, kaidah kebahasaan, menyimpulkan isi, dan menanggapi fenomena. Pada video kali ini, kita akan mempelajari mengenai struktur isi teks tanggapan kritis. Adapun tujuan mempelajari struktur teks tanggapan kritis ini diharapkan para peserta didik mampu menentukan bagian struktur isi dari teks tanggapan kritis yang disajikan baik secara lisan maupun tulisan. Berikut struktur isi teks tanggapan kritis. Terdapat 3 bagian, yakni evaluasi, deskripsi, dan penegasan ulang. Evaluasi berisikan pernyataan umum mengenai masalah atau fenomena yang sedang dibahas atau yang sedang dijadikan topik pembicaraan. Kemudian deskripsi berisikan informasi berkenaan data mengenai fenomena yang disampaikan oleh penulis. Dan terakhir adalah penegasan ulang, yakni keputusan akhir dari tanggapan mengenai fenomena yang dibahas. Baik, untuk memperjelas berkenaan dengan struktur isi ini, mari kita identifikasi teks tanggapan kritis berikut dengan judul atau dengan topik ugal-ugalan membawa maut. Pada paragraf 1, akhir-akhir ini sering diberitakan di media sosial cetak maupun di televisi tentang kecelakaan yang melibatkan Metro Mini. Salah satu alat transportasi umum ini memang sedang menjadi sorotan pemerintah Jakarta, dikarenakan banyak kasus kecelakaan yang disebabkan alat transportasi ini. Dari kasus-kasus kecelakaan tersebut terjadi karena beberapa hal, seperti sopir yang kelelahan, pengendara yang ugal-ugalan, kelalaian terhadap peraturan lalu lintas, serta kondisi mesin Metro Mini yang sudah tidak layak jalan. Faktor terbesar dari kecelakaan-kecelakaan tersebut adalah kelalaian sopir serta cara mengemudi yang ugal-ugalan. Kita bandingkan dengan paragraf 2. Kasus yang masih hangat diperbincangkan yaitu kasus yang baru terjadi pada hari Minggu 6 Desember 2015 sekitar pukul 08.24 WIB, yaitu kecelakaan yang melibatkan sebuah Metro Mini dan KRL komuter lain di perlintasan Angke, Jakarta Barat. Yang menjadi penyebab terbesar kecelakaan ini adalah kelalaian sang sopir Metro Mini yang tetap nekat melaju kendaraan melewati pintu perlintasan kereta api yang sudah tertutup. Padahal pada waktu yang sama sebuah KRL sedang melaju. Warga sekitar yang melihat kejadian tersebut sudah meneriaki sopir jika ada kereta yang melintas. Namun sang sopir tetap tidak menghiraukan warga. Dari 2 paragraf ini sangat jelas ya bahwa paragraf 1 ini memberikan gambaran secara umum, menyampaikan secara umum berkenaan dengan kecelakaan yang sering terjadi, di mana kecelakaan tersebut dikarenakan oleh kelalaian sopir serta cara mengemudi yang ugal-ugalan, di mana merujuk pada topik yang dibicarakan, yakni ugal-ugalan membawa maut, di mana secara umum terkonsentrasikan bahwa kecelakaan yang terjadi ini dikhususkan pada kecelakaan Metro Mini yang terjadi di Jakarta. Kemudian pada paragraf 2 ini berisikan data informasi
berkenaan dengan fenomena. Fenomena apa? Fenomena kecelakaan. Di mana data tersebut ini berisikan waktu terjadinya kecelakaan sekaligus subjek yang mengalami kecelakaan. Di mana waktu yang data waktu yakni Minggu 6 Desember 2015 sekitar pukul 08.24. Sedang subjeknya adalah kecelakaan antara Metro Mini dan KRL komuter lain di perlintasan Aceh. Lanjut pada paragraf 3. Ini silakan dibaca ya, bahwa pada paragraf 3 ini berisikan data proses atau kronologi terjadinya kecelakaan. Terdapat pada kalimat ketiga, akhirnya tabrakan pun tak bisa dihindari. Sebuah KRL menghantam tepat di badan Metro Mini hingga menyeretnya sampai 200 meter. Akibat kecelakaan tersebut 13 orang termasuk sopir harus kehilangan nyawa. Di sini ada data informasi berkenaan kronologi sekaligus jumlah korban. Lanjut pada paragraf 3, jika ada di awal sebuah paragraf, awal kalimat sebuah paragraf ada kata yang pertama, berarti ada lanjutannya, biasanya yang kedua, yang ketiga. Nah, antara di paragraf 4 ini merujuk atau menguatkan pada paragraf 3. Diperkuat dengan apa? Kata yang pertama. Di sini disampaikan kerugian-kerugian yang disebabkan karena mengemudi secara ugal-ugalan dapat dilihat di bawah ini. Yang pertama berarti antara paragraf 3 dan 4 ini sama-sama deskripsi. Kemudian pada paragraf 5 ada kedua, berarti ini masih ada kedekatan atau termasuk pada bagian dari bagian paragraf sebelumnya. Jadi paragraf 5 ini juga masuk pada bagian deskripsi, di mana bisa dibuktikan di sini ada contoh-contoh kecelakaan pada paragraf kelima ini menyampaikan mengemudi secara ugal-ugalan dapat mencelakai orang lain seperti pejalan kaki. Kemudian diperkuat dengan contoh. Ya, ini menunjukkan bahwa ada data informasi untuk memperkuat topik yang sedang dibicarakan, sehingga pada paragraf 5 ini masuk pada bagian deskripsi. Dan yang terakhir pada paragraf 6 ada kata atau konjungsi dengan demikian. Jika suatu paragraf atau sebuah paragraf di akhir pada sebuah teks dengan konjungsi dengan demikian, jadi ini menunjukkan conclusion atau menunjukkan kesimpulan. Jika sudah menunjukkan kesimpulan berarti dia berada pada bagian akhir struktur, di mana bagian akhir struktur pada teks tanggapan kritis ini adalah penegasan ulang. Jadi pada paragraf 6 ini masuk pada bagian penegasan ulang. Hal ini dibuktikan dengan kalimat, dengan demikian mengemudi secara ugal-ugalan sangatlah berbahaya bagi pengendara itu sendiri maupun orang lain yang ada di sekitar kita. Alangkah baiknya jika kita mengendari kendaraan secara normal sesuai aturan lalu lintas demi keselamatan bersama pengguna jalan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa ini adalah penegasan ulang. Penegasan ulang, masih ingat ya? Pada penegasan ulang ini berisikan salah satu jenis dari teks tanggapan kritis. Yang sudah saya sampaikan pada video sebelumnya, terdapat 3 jenis teks tanggapan kritis, yakni kritik, saran, dan pujian. Dilihat dari kalimat yang disampaikan pada paragraf terakhir ini menunjukkan bahwa jenis dari teks tanggapan kritis ini berupa saran berkaitan dengan fenomena. Hal ini dibuktikan dengan kata apa? Alangkah baiknya. Baik, itu tadi pembahasan mengenai struktur isi teks tanggapan kritis.
Kita pun juga sudah mencoba untuk menganalisis sebuah teks dengan judul ugal-ugalan membawa maut. Semoga pembahasan itu tadi menambah wawasan kita berkenaan dengan cara mengidentifikasi struktur isi teks tanggapan kritis. Baiklah, untuk selanjutnya adalah bagian evaluasi. Silahkan kalian membaca teks berikut ini dengan seksama. Di sini ada 4 paragraf saja dengan judul COVID-19. Cara pengerjaannya yakni kalian tentukan isi struktur dengan tepat dengan menggunakan angka seperti yang sudah dicontohkan sebelumnya. Tadi sudah kita bahas bersama mengenai teks tanggapan kritis dengan judul ugal-ugalan membawa maut. Pada teks ugal-ugal membawa maut tadi saya memberikan contoh. Paragraf 1 adalah bagian evaluasi. Paragraf 2 sampai paragraf 5 adalah deskripsi dan paragraf 6 adalah penegasan ulang. Jadi pengerjaan pada evaluasi ini dengan judul COVID nanti juga sama seperti itu. Jadi paragraf 1 nanti bagian apa, paragraf 2 bagian apa, paragraf 3 bagian apa, dan paragraf 4 bagian apa. Mohon benar-benar dicermati agar pengerjaan kalian bisa sempurna. Jikapun ada hal yang kurang berkenan dalam video ini, saya mohon maaf. Saya hanyalah manusia biasa yang masih banyak kekurangan. Atas semuanya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Sukses untuk kita semuanya. Tetap semangat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.